Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Ramadan Sehat dan Aman, yang dipersembahkan oleh MCCC PP Muhammadiyah dan didukung oleh Lazismu. Bersama saya, Ratu Safira Nurfitria, dan rekan saya ada Mbak Konita yang akan menemani pemirsa di rumah dalam 30 menit ke depan. Baik. Ini menarik ya, Mbak Fira. Akhirnya bisa ketemu sama Safira nih, pemirsa TVmu. Kali ini tentunya kita sudah masuk dalam 3 Ramadan ya, Safira ya. Sejauh ini masih aman puasanya? Aman, alhamdulillah. Aman ya, terkendali ya. Karena kan sesuai dengan tema kita, pemirsa TVmu, yaitu adalah Ramadan Sehat dan Aman gitu kan program kita. Jadi insya Allah sehat juga ya, Saf ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita akan diskusikan kali ini pemirsa TVmu untuk kemudian kita akan gali lagi sebetulnya ibadah puasa ini banyak maknanya, dan tentunya kita harus melihat bagaimana sebetulnya ibadah puasa ini sebagai sarana untuk melatih keikhlasan kita. Apalagi di tengah pandemi ini, Saf, sudah masuk tahun kedua pandemi gitu kan. Rasanya mungkin ada keluhan yang keluar gitu ya, tapi kita harus tetap sabar pemirsa TVmu. Kali ini kita akan diskusikan dengan narasumber kami, insya Allah sudah ada Dr. Andes Hajrianto Y. Tohari MA. Beliau merupakan Ketua PP Muhammadiyah dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar sehat Pak Hajri ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar Safira dan Konita? Iya, kabar sehat. Siap, di Yogyakarta kabar sehat ya, Saf ya. Kalau di Lebanon ini kira-kira jam berapa sekarang Pak Hajri? Waktu Beirut, waktu Lebanon itu 4 jam lebih lambat daripada waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang jam 1. Jam 1 ya, masih lama bukanya berarti ya? 1 siang, masih lama dan panjang ini. Oh, baik. Karena mau memasuki musim panas, maka siangnya lebih panjang. Oke, total berapa belas jam itu Pak Hajri di sana? Nanti makin panjang, semakin panas semakin panjang. Sekarang buka puasa pukul 11 menit. 11 menit baru buka puasa. Oke, harus lebih sabar nih Saf ya di sana ya, lebih ikhlas lagi nih. Pak Hajri, tema kita hari ini juga berkaitan dengan bagaimana sebetulnya ibadah puasa ini sebagai sarana melatih keikhlasan Pak Hajri. Apalagi di Lebanon lebih lama di sana, dan kita sudah masuk tahun kedua pandemi ini. Pak Hajri, mungkin ada tausiah yang bisa disampaikan di pertemuan kita kali ini. Silahkan Pak Hajri. Oke, terima kasih Konita dan Safira. Topik kita hari ini sangat menarik ya, sangat bagus, yaitu ibadah puasa sebagai sarana melatih keikhlasan diri. Sebetulnya apa ibadah itu? Ibadah itu dalam bahasa Arab namanya disebut dengan ibadah ya. Lalu dalam bahasa Indonesia menjadi ibadah ya, itu artinya adalah pengabdian ya, seakar kata dengan abdun, abdu ya, maka orang Indonesia banyak namanya didahului dengan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak dan sebagainya, karena abdul itu artinya adalah abdi, hamba, Abdullah, hamba Allah, Abdul Razak, hamba sang maha pemberi rezeki, Abdurrahman, hamba dari yang maha pengasih, Abdur Rahim, hamba yang maha penyayang. Nah, ibadah itu sebetulnya artinya adalah pengabdian, jadi penghambaan. Jadi seluruh kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan duniawi, jika dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, maka itu disebut dengan ibadah. Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, melakukan pengabdian, penyembahan kepadaku. Bahasa Arabnya ibadah itu tadi.
Mungkin ada orang bertanya, dan saya rasa pertanyaan ini juga sering kita dengar, mengapa perlu ibadah? Kenapa tidak cukup dengan beriman dan berbuat baik saja? Bukankah itu sudah oke gitu ya? Nah, saya rasa pertanyaan tersebut perlu untuk kita jawab. Yang pertama, ya dalam kenyataan historis itu tidak pernah ada sistem kepercayaan yang tumbuh tanpa sedikit banyak mengintrodusir ibadat atau ritus-ritus, katakanlah ritus-ritus atau tindakan-tindakan ritual. Bahkan ideologi yang mempunyai program menghapus agama seperti komunisme itu ternyata juga mempunyai ritualnya sendiri. Saya pernah melihat di Tiananmen atau di Lapangan Merah di Moskow atau di Pyongyang, ya itu ada ritual-ritual di negara komunis tersebut. Jadi komunisme itu juga mempunyai ritualnya sendiri. Toh bukan hanya agama, juga dalam aliran kepercayaan itu juga ada ritual-ritual, inisiasi, baiat, dedikasi tertentu yang akan membuat hubungan antar mereka lebih kuat. Yang kedua, kita melihat bahwa iman dan amal soleh itu harus berhubungan secara organik. Kita tahu bahwa iman dan amal soleh itu memerlukan ibadah untuk supaya lebih dekat. Karena apa? Karena iman yang abstrak itu untuk melahirkan dorongan dalam diri seseorang ke arah perbuatan yang baik haruslah memiliki kehangatan dan keakraban dalam jiwa seseorang. Walhasil ibadah itu adalah merupakan kelanjutan dari iman dan bahkan menjadi pelembagaan iman. Nah, kira-kira itu ya jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Nah, di dalam Islam kita dapat mendekati sebuah ibadah itu dari sisi makna. Ya. Nanti kita akan sampai pada pertanyaan yang diberikan dalam judul kita pada kali ini, bahwa ibadah dalam Islam itu selalu dapat didekati secara maknawi. Jadi ibadah dalam Islam itu memiliki dua makna, yaitu makna intrinsik dan makna instrumental. Apa itu makna intrinsik? Makna intrinsik dari ibadah dalam Islam itu adalah bahwa ibadah itu merupakan takorrub, ya, pendekatan diri kepada Allah. Nah, jadi puasa itu takorrub, sebetulnya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di samping makna intrinsik, nanti ada makna instrumental. Baik. Untuk jadi puasa itu bisa menjadi alat, gitu ya, bisa menjadi alat. Baik, Bapak. Oke. Kita tahan dulu sebentar ya, Bapak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan break dulu sebentar. Tetap saksikan Ramadan Sehat dan Aman. UAD. Apa itu zakat?
Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ramadan Sehat dan Aman. Sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai instrumental, begitu ya Pak? Baik, karena tadi juga sudah disebutkan nih ya, Saf ya, intrinsiknya sudah, kemudian Pak Hajri berikutnya makna iman secara instrumental. Tapi sebelumnya kita undang dulu pemirsa TVMU yang baru bergabung, Anda boleh mengirimkan pertanyaan pemirsa di 0852 2507 9119. Silakan Pak Hajri, bisa dilanjutkan kembali. Ya, terima kasih. Jadi makna instrumental dari ibadah, makna intrinsik saya rasa kita sudah paham semua. Misalnya dalam surat Al-Alaq itu di akhir ya, ayat 19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, maksudnya patuh kepada syaitan. Wasjud waqtarib, sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi ibadah seperti sholat, puasa itu adalah taqarrub. Makna intrinsiknya itu taqarrub, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna yang terkandung di dalam ibadah tersebut adalah untuk taqarrub. Nah, sementara makna instrumental adalah makna yang dapat kita ambil dari ibadah tersebut sebagai sebuah instrumen atau sebuah alat untuk melakukan pendidikan terhadap dirinya sendiri. Kita tahu puasa itu disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Ya, kalau sholat itu dikatakan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat, puasa itu di samping untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun, tetapi juga untuk lidzikri, jadi untuk mengingatku. Jadi kita berlatih setiap hari untuk menyadari bahwa kita ini selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala gerak-gerik kita, segala perilaku kita, segala amal perbuatan kita itu selalu disaksikan oleh Allah. Tidak ada tempat yang tidak ada tempat bersembunyi dari Allah, dan karena itu menjadikan kita hidup lebih berhati-hati dan lebih waspada. Kita tahu bahwa kita menjalankan ibadah puasa itu kan tidak ada yang tahu.
Teman kita pun tidak tahu kita sungguh-sungguh puasa atau tidak. Tapi kita dilatih untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan menyaksikan puasa kita. Nah, karena itu maka ibadah puasa itu menjadi instrumen bagi kita untuk menjadi orang yang berhati-hati, orang yang waspada, orang yang selalu meyakini bahwa Allah senantiasa tahu apa yang kita kerjakan. Bahwa kalau kita ngumpetkan uang negara, itu Allah juga tahu. Bahwa kalau kita makan di tempat kita bersembunyi yang tidak dilihat oleh orang, Allah juga akan tahu. Nah, itu semua menjadi instrumen bagi kita untuk mendidik diri kita dengan sebaik-baiknya. Itulah yang disebut dengan makna instrumental. Dan karena kita selalu dididik dalam suasana seperti itu, maka puasa akan melahirkan sikap keikhlasan dalam diri kita. Ikhlas bahwa semua yang kita kerjakan itu adalah semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain dan tidak ada maksud-maksud atau pamrih-pamrih yang lain. Semua kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Oleh karena itu, maka ketika nanti kita beramal, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, hendaklah kita selalu menempatkan apa yang kita amalkan itu dengan penuh keikhlasan. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku beramal memberikan makan kepada kalian itu semuanya liwajhillah, semata-mata untuk mengharapkan dapat melihat wajah Allah. Itu sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya bahwa kami beramal saleh, bahwa kami berjihad, kami melakukan perjuangan, kami melakukan serangkaian kebaikan-kebaikan ini semua adalah semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari siapapun. Ya. Wala syukura, bahkan tidak pernah mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi walhasil ibadah-ibadah yang dilakukan dalam Islam, ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, itu semuanya mengandung makna intrinsik, yaitu makna yang dikandung di dalam ibadah itu sendiri, yaitu untuk taqarrub, dan yang kedua makna instrumental, yaitu mendidik kita. Coba kita bayangkan sholat itu untuk mendidik kita, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan nanti makna instrumental dari sholat, coba kita lihat dalam surat dalam surat Al-Ma'un itu. Itu artinya jadi makna intrinsiknya adalah lidzikri, makna instrumentalnya adalah mendidik kita untuk menjadi orang yang ikhlas dan kemudian memiliki jiwa menolong orang lain. Alladzi dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dikatakan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang yang sholat itu celaka kalau dia tidak bisa menangkap makna intrinsik dari sholat itu dan juga tidak bisa menangkap makna instrumentalnya. Sudah capek-capek sholat malah dikatakan celaka orang-orang yang melaksanakan sholat. Siapa itu? Disebut dalam ayat berikutnya, ayat 5, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang alpa dalam sholat mereka. Karena alpa, dia tidak menangkap makna intrinsiknya. Dan karena itu, kemudian dia tidak juga bisa menangkap makna instrumentalnya. Karena apa? Alladzina hum yura'un, yang hanya ingin dilihat orang. Tetapi
Dikatakan apa? Wa yamna'unal ma'un. Tetapi dia tetap enggan memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Jadi kalau sholatnya tidak bisa menangkap makna intrinsiknya, maka kemudian juga tidak bisa menangkap makna instrumentalnya. Baik. Makna instrumentalnya itu adalah mendorong dia untuk suka menolong. Itulah yang sering disebut dengan filantropisme dan volunterisme yang sangat dikembangkan dalam Muhammadiyah berdasarkan ajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu bahwa kita harus memiliki semangat kedermawanan dan semangat kerelawanan. Baik. Harus diperhatikan berarti ya. Dan volunterisme. Baik. Jadi Pak kalau Hajri? sholat kita tidak menghasilkan sikap filantropisme dan volunterisme, maka kita bisa dianggap lalai dengan sholat-sholat kita. Wah, ini harus jadi waspada ya, Saf ya. Jangan sampai jadi orang yang lalai nih pemirsa TVmu dari sholat-sholat kita, Safira. Betul. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu, salurkan amanah sesuai yang dituju, menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan.
pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman. Tadi kita sudah membicarakan tentang makna intrinsik dan makna instrumental, begitu ya Mbak ya? Betul, betul. Dan berikutnya kita akan sambung lagi nih ya, Safia. Tapi sepertinya ada yang bergabung ini Pak Hajri lewat telepon kami di 085225079119. Kita coba sapa dulu ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ramadan Sehat dan Aman, Assalamualaikum. Baik. Sepertinya terputus ini Safia. Kita langsung lempar dulu ke Pak Hajri. Pak Hajri, tadi masih terkait puncaknya ini Pak, ibadah puasa dan juga keikhlasan nih Pak Hajri. Nah ini seperti apa nih Pak? Ya, seiring dengan kerangka pencarian makna intrinsik dan makna instrumental itu tadi, maka demikian halnya dengan ibadah puasa. Kita tahu bahwa ibadah puasa itu adalah merupakan manifestasi dari keimanan. Dan kita tahu bahwa tidak ada puasa tanpa iman. Dan hanya imanlah yang menggerakkan orang untuk berpuasa. Dan perintah untuk berpuasa memang hanya ditujukan kepada orang yang beriman. Oleh karena itu puasa itu hanya ada karena iman. Orang yang tidak beriman, tidak percaya, atau mengingkari wahyu, mengingkari kenabian, apalagi mengingkari Tuhan, maka dia tidak mendapatkan kewajiban untuk beribadah puasa. Karena memang puasa itu lahir dari iman. Hanya mereka yang beriman, yang percaya bahwa Allah selalu melihat kita, maka dia berpuasa dengan tertib, berpuasa dengan berdisiplin, berpuasa dengan penuh keikhlasan, berpuasa dengan penuh amanah, bahwa meskipun tidak ada orang yang melihatnya, dia akan tetap berpuasa sampai waktu berbuka puasa itu tiba. Itu semua akan membawa kepada diri kita perasaan untuk selalu ikhlas melaksanakan apapun di dunia ini. Tidak pernah melaksanakan sesuatu hanya karena pamrih-pamrih yang bersifat duniawi, agar dipuji orang sebagai orang yang saleh, agar mendapat penghargaan yang tinggi karena dianggap sebagai seorang yang menjalankan perintah agamanya, atau bahkan juga agar dianggap sebagai orang yang bersih dan orang suci. Tetapi semuanya kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menimbulkan keikhlasan di dalam diri kita. Walhasil ibadah puasa itu memang dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk menjadikan diri kita orang-orang yang ikhlas. Selalu melaksanakan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maka mengapa Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita niat karena Allah, bukan karena makhluk Allah, artinya bukan karena faktor-faktor pandangan dari manusia yang lain, maka kita akhirnya akan menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Dan itulah yang selalu dididikkan kepada kita sekalian, agar kita dapat menjadi orang-orang yang mukhlisin dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Orang yang ikhlas itu tidak akan pernah kecewa. Orang yang kecewa dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan itu hanya karena kurangnya keikhlasan. Baik. Biasa orang kemudian mengatakan, saya sudah memeras keringat, membanting tulang, kok tidak mendapatkan balasan. Atau bahkan lebih remeh lagi, saya sudah berikan segalanya, kok tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sekedar ucapan terima kasih saja tidak ada. Kuncinya di ikhlas itu berarti karena ya, tidak ikhlas. Maka sebagai penutupnya Mbak Konita dan Mbak Syafira, ayat yang saya bacakan itu tadi sangat penting sekali.
innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya beramal memberikan makan kepada kalian, memberikan bantuan-bantuan, memberikan sumbangan-sumbangan, memberikan infak-infak, itu semata-mata karena Allah, bukan karena mengharapkan balasan, apalagi sekedar ucapan terima kasih. Oke, harus lillahi ta'ala kuncinya berarti. Pak Hajri, terima kasih banyak sudah dibagikan ilmunya begitu Safiraya, dan terima kasih sudah juga bersama kami ya. Iya, terima kasih untuk pemirsa TV-mu yang berada di rumah. Tetap saksikan program kami Ramadan Sehat dan Aman setiap pukul jam 5 sore begitu. Terima kasih, saya Safira dan rekan saya Konita dan segenap kru pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.